Konflik Israel dan Palestina telah lama menjadi sorotan dunia. Salah satu titik panas konflik ini adalah Rafah, kota di jalur Gaza Selatan yang berbatasan langsung dengan Mesir. Tribuners, berikut sejumlah fakta invasi Israel ke Rafah, abaikan seruan internasional. Rafah menjadi posisi strategis yang membuatnya menjadi target utama Israel dalam konflik ini. Sebagai pintu masuk utama ke jalur Gaza, kota ini sering menjadi sasaran serangan Israel. Penyitaan jalur penyeberangan Rafah terjadi meskipun ada seruan selama berminggu-minggu dari Amerika Serikat, pemerintah lain, dan badan-badan internasional agar Israel menunda serangan besar-besaran di wilayah Rafah. Warga mengatakan tank dan pesawat Israel juga menyerang beberapa daerah dan rumah di Rafah semalam pada hari Senin dan Selasa. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan serangan Israel di wilayah kantong tersebut telah menewaskan 54 warga Palestina dan melukai 96 orang lainnya dalam 24 jam terakhir. Pada Selasa pagi, orang-orang mencari mayat di bawah reruntuhan bangunan. Rafah menjadi tempat perlindungan lebih dari 1 juta warga sipil Palestina yang mengungsi. Banyak orang yang kini berada di Rafah berujung menemukan tempat yang aman untuk ditinggali di wilayah kecil yang telah dibombardir hampir tanpa henti sejak Hamas menyerbu perbatasan ke Israel pada tanggal 7 Oktober. Banyak keluarga yang berdesakan di tenda-tenda dan tempat penampungan sementara menderita kekurangan makanan, air, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Israel memerintahkan warga sipil pergi ke tempat yang mereka sebut sebagai zona kemanusiaan yang diperluas sekitar 20 km jauhnya. Para pasien mulai meninggalkan rumah sakit Abu Yusef Al-Najjar di timur Rafah setelah warga dan beberapa orang di dalam rumah sakit menerima panggilan telepon yang memberitahu mereka untuk mengevakuasi daerah yang ditetapkan tentara Israel sebagai zona pertempuran, kata petugas medis dan warga. Di Jenewa, juru bicara kantor kemanusiaan PBB Jens Laerke mengatakan kepanikan dan keputusasaan mencengkram masyarakat di Rafah. Dia mengatakan berdasarkan hukum internasional, masyarakat harus memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan evakuasi dan memiliki rute yang aman menuju daerah aman yang memiliki akses terhadap bantuan. Hal ini tidak terjadi pada evakuasi di Rafah. Hamas mengatakan pada Senin malam pihaknya telah mengatakan kepada mediator Qatar dan Mesir yang menangani perundingan tidak langsung tersebut bahwa mereka telah menyetujui proposal gencatan senjata, namun Israel mengatakan persyaratan tersebut tidak memenuhi tuntutannya. Pada Selasa, kelompok tersebut mengatakan serangan Israel di Rafah bertujuan merusak upaya gencatan senjata. Namun, berbagai pemain tampaknya bersedia untuk berbicara lagi pada hari Selasa. Seorang pejabat yang mendapat penjelasan mengenai perundingan tersebut mengatakan delegasi Israel telah tiba di ibu kota Mesir, Kairo, meskipun Israel telah menegaskan kembali tujuannya tetap menghancurkan Hamas. Pasukan Israel merebut perbatasan utama antara Mesir dan Gaza Selatan pada Selasa 7 Mei. Rekaman tentara Israel menunjukkan tank-tank melaju melewati kompleks penyeberangan Rafah dan bendera Israel dikibarkan di sisi Gaza. Dengan merebut perlintasan Rafah, Israel menutup jalur bantuan penting ke daerah kantong Palestina yang sudah berada di ambang kelaparan. PBB dan badan-badan bantuan internasional lainnya mengatakan penutupan 2 penyeberangan ke Gaza Selatan, Rafah dan Karm Abu Salem yang dikuasai Israel telah memutus wilayah kantong tersebut dari bantuan luar dan sangat sedikit toko yang tersedia di dalamnya. Sumber Bulan Sabit Merah di Mesir mengatakan pengiriman bantuan telah dihentikan sepenuhnya. Koridor Philadelphia juga disebut Saladin Aksis adalah sebidang tanah sepanjang 14 km yang dijamin oleh Perjanjian Perdamaian Israel-Mesir tahun 1979. Tempat ini telah dipatroli pasukan keamanan Mesir setelah tentara Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005. Berdasarkan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1979, koridor Philadelphia diklasifikasikan sebagai wilayah Palestina dan diklasifikasikan sebagai area D di bawah kendali tentara Israel. Berdasarkan perjanjian tersebut, angkatan bersenjata Mesir tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah perbatasan dengan Palestina, dan wilayah tersebut diklasifikasikan sebagai C, yang mana pasukan polisi Mesir dengan persenjataan ringan diperbolehkan. Itulah sederet fakta invasi Israel ke kota Rafah di Gaza Selatan. Sebanyak jutaan orang lebih berada di Rafah untuk berlindung dari perang. Tapi Israel memilih menyerang Rafah dan mengabaikan seruan internasional. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.